Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ini dengan hamba Allah di Batam. Nah, Dengan silakan. hamba Allah di Batam. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya. Silakan. Begini, saya sebagai seorang cucu mempunyai paman dan bibi dari nenek saya. Jadi selama nenek saya ditinggal oleh suaminya 2 tahun yang lalu, ini dianya sering sakit-sakitan. Ditinggal itu meninggal maksudnya? Iya Bu ya. Maksudnya kakek saya Anda meninggal? Suaminya atau kakek? Iya, iya kakek saya. Baik. Jadi nenek saya ini kan sekarang tinggal dengan paman yang paling tua di rumah. Sudah itu dia kan sering sakit-sakitan, tetapi paman yang di rumah ini tidak kurang peduli dengan orang tuanya ini. Jadi adiknya ini ada, bibi saya 2, tapi kan sudah menikah dibawa oleh suaminya. Jadi setiap masa perobatan, paman saya ini tidak mau tahu. Setiap dikasih tahu, misalnya berbagi lah gitu kan Bu ya. Tapi dia beralasan bahwasanya aku ini susah karena kerjanya begini gitu. Dia beralasan selalu begitu. Jadi kami iyalah kami yang membiayainya, tapi maksudnya dia walaupun tidak bisa membiayai, entah kena dengan tenaganya atau mengantarkan berobat juga nggak bisa Bu ya. Dia merasa dia sibuk siang malam bekerja. Jadi saya pun yang saya tanyakan ini, bagaimana kami selaku jadi bibi dan seorang cucu, kan kami ini perempuan, untuk menasihati si paman ini tadi Bu ya, biar dia tahu bahwasanya tanggung jawab dia itu besar dengan ibunya gitu, tidak egois gitu, jangan semuanya dilimpahkan dengan yang perempuan, adik-adiknya sama saya gitu. Kami tidak berat, tapi kami harus tapi paman saya itu harus tahu bahwasanya tanggung jawab dia seorang anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar gitu Bu ya. Jadi gimana caranya kami harus menasehati dia di ini gitu. Baik, subhanallah, cukup ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, langsung dijawab ya. Carilah kemuliaan karena Allah. Anggap paman meninggal, tidak ada. Apa yang Anda lakukan? Kita yang rawat. Rawat dengan sempurna. Kalau paman masih ada, lumayan. Masih bisa menjaga, paling tidak ngelihat tok. Biarpun tidak bisa menjalankan yang lainnya, masih lumayan. Itu kan urusan kezaliman di paman, dosa di dia kan, kasihan beliaunya. Akan tapi yang pertama dan utama adalah kakek kita tertolong. Nenek dia tertolong. Jadi mungkin dengan paman ya lebih nyaman dari satu sisi, anak laki-lakinya mungkin ada kedekatan. Kalau paman tidak perhatian dalam urusan kesehatan yang lain, Anda yang perhatian. Jadi jangan sampai di dalam berbuat baik itu kita mengharap orang lain untuk ikut-ikut. Artinya kalau bisa kita, kenapa tidak? Saya ingin dapat dari Allah pahala kok. Iya, supaya Anda tidak punya ngedumel dengan paman Anda. Karena apapun bentuknya, paman Anda punya makna besar keberadaannya di samping nenek, karena itu anaknya. Bisa jadi nenek Anda sangat mencintai paman Anda, sehingga biarpun tidak melayani dengan benar, tapi ada kenyamanan di dalam hatinya. Kita tidak tahu itu. Artinya keberadaan, kesiapan paman Anda untuk duduk dengan nenek itu sendiri sudah nikmat bagi kita sebagai cucunya. Tinggal menyempurnakannya adalah Anda dan bibi-bibi Anda. Jadi supaya Anda tidak punya keluh kesah, anggap saja paman tidak ada sudah. Gitu saja. Apa yang Anda lakukan? Tadi keinginannya tuh gimana cara menasihati. Ini pertama Anda dulu. Masalah ini dulu. Iya, Jangan buru nasihat. Karena nasihat sebenarnya Anda menuntut. Anda ingin memberikan sebagian pahala kepada paman begitu. Kita perlu pahala kok. Anda tidak perlu menuntut paman seperti itu. Karena apa? Pertama, belum tentu sadar setelah Anda nasihati. Anda akan keluh kesah, kesel terus, tata hati Anda. Hanya Anda perlu berkasih sayang dengan paman. Ya Allah, kasihan paman kok tidak peduli dengan ibu. Gimana keberkahan nanti pada hidupnya? Itu saja. Baru setelah itu, ini perlu ditata hati dulu. Jangan dulu nasihat. Kalau tidak nasihat, gara-gara paman yang nasihatin, lalu kita putus nasihat. Yang penting Anda sekarang dengan bibi, dengan yang lainnya, sudah bersepakat untuk merawat ibu dengan baik. Ya. Kalau bisa diambil dari paman, ambil dari paman. Kalau Anda merasa di situ tertolimi. Tapi kalau ternyata nenek
sampai itu nyaman di rumah paman, biarkan. Karena paling tidak kedekatan suka ngelihat paman itu sudah senang. Bisa jadi paman Anda adalah betul-betul capek, susah rezekinya. Mungkin dia punya tanggungan utang yang Anda tidak tahu. Jadi mohonlah mohon maaf ini semua keluarga. Urusan merawat ibunda, ayahanda, kakek, jangan bisa menggantungkan kepada orang lain selagi Anda bisa. Biarpun saudara Anda kaya raya, tapi kalau Anda mampu, berebutlah karena di situ keberkahan bagi Anda. Misalnya Anda berdua dengan saudara Anda. Saudara Anda kayanya paling kaya sedunia. Anda pas-pasan, tapi Anda bisa merawat ibunda Anda. Anda yang beruntung di akhirat kok. Tidak usah kendumel, ini kaya raya paling kaya sedunia tapi nggak oh Anda tidak punya amal lagi. Pahala Anda hangus. Kenapa? Anda berbuat baik ternyata Anda ngedumel. Selagi Anda masih mencakupi, alhamdulillah. Kakak saya kaya raya tidak pernah membantu, kasihan dia. Nah, baru setelah Anda berbuat baik, Anda mencari ridho Allah, bolehlah setelah itu mengingatkan abang atau saudaraku, paman, ini adalah ibu tanggung jawab bersama. Mari yuk, kalau memang paman punya kesempatan silahkan. Tentunya bukan bahasa marah, bukan bahasa ngedebul, bukan bahasa kesel yang selama Anda rasakan. Kesel Anda menghapus pahala Anda. Baik. Selesai insya Allah.